Sepenting apa tinggi badan dalam basket? Kemarin aku bikin vote dan diskusi di Instagram, dan ini hasilnya. Mayoritas berpendapat kalau tinggi badan itu ngaruh atau sangat berpengaruh di permainan basket. Di sini juga ada beberapa opini dan diskusi yang menarik dari teman-teman yang menjawab pertanyaan ini. Juga ada beberapa DM yang masuk dan semua sharing kalian itu benar-benar menarik dan akan aku bahas di video ini. Bayangin ada sebuah sekolah dengan tim basket, anggota tim intinya 12 orang. Dengan anggota tim, 9 orang tingginya 165 cm, 2 orang 175, dan ada 1 orang 180. Tinggi badan pria rata-rata di Indonesia itu sebenarnya sekitar 163-164. Jadi tim SMA punya tinggi rata-rata 165, itu udah kita ambil ini best case scenario. Di tahun ajaran baru ada 2 anak baru yang mau masuk tim. Si A tingginya 165 dan B 190. Sebagai catatan, kedua anak ini sama-sama belum pernah main ataupun belajar basket sebelumnya. Mereka berdua sama-sama mulai dari nol. Satu-satunya perbedaan mereka cuma tinggi badan aja. Kemampuan belajar mereka sama, kerja keras mereka sama. Perbedaan mereka ingat benar-benar cuma di tinggi badan. Karena kalau ngomongin skill-skill lain, kemampuan-kemampuan lain, itu kita akan ngomongin satu video yang berbeda lagi dan aku akan buat video lain kali untuk skill-skill yang lain itu. Kita ngomongin ada 2 anak baru, nggak pernah main basket sekalipun, masuk. Tapi tingginya 165 dan 190. Mereka belajar bareng dengan pelatih yang sama di sekolah yang sama. Menurut kalian, kira-kira siapa yang bakal dapat minute play duluan, siapa yang bakal dapat kesempatan untuk bermain lebih besar? Anggap setelah 6 bulan latihan di sekolah itu, udah bisa basic-basic basket. Dia udah bisa layup, dia udah bisa dribble, dia juga udah bisa shooting under basket jarak dekat atau mid-range shoot. Apakah A bisa dapat langsung minute play bermain yang lumayan banyak? Tentu enggak. Kenapa? Di tim utama ada 9 orang lagi kakak kelasnya dia dengan tinggi yang sama kayak dia yang udah belajar basket lebih lama dari si A. Artinya untuk mendapatkan kepercayaan dimainkan, A harus punya skill di atas rata-rata dari 9 orang yang tingginya sama kayak dia itu. Sekarang kita lihat B. Sama, 6 bulan latihan di sekolah itu, dia udah mulai bisa basic layup, dia udah bisa dribble, dia udah bisa nembak jarak dekat sampai menengah. Apakah dia bisa mulai dapat minute play di sekolah itu? Bisa. Kenapa? Sekarang kita lihat komposisi tim sekolahnya. Di sekolah ini, ada 3 orang yang berperan sebagai big man. 2 orang tingginya 175, dan 1 orang tingginya 180. Cuma 3 orang ini yang punya tinggi di atas rata-rata di tim itu. Jadi, otomatis mereka akan bermain sebagai big man. Secara skill, 3 orang kakak kelasnya B ini tentu udah lebih jago dari B. Jauh. Karena mereka udah latihan lebih lama, dan B ini, ingat B ini belum pernah main basket sekalipun sampai SMA. Dia kelas 10 benar-benar baru belajar. Jadi ngomongin skill, ngomongin pengalaman, kakak kelasnya 3 ini tentu lebih jago daripada B. Tapi kenapa kok B bisa dapat mulai kesempatan bermain duluan? Oke, bayangin B main sebagai pemain pengganti dari kakak kelasnya tadi yang tingginya 180. Dia jadi pemain pengganti, posisinya center. Bayangin, pemain tinggi 190, hands up di bawah ring. Dia nggak loncat, dia cuma hands up aja. Itu berarti tangannya kurang lebih udah bisa nyampe 2 meter. Bayangin kalian lay up di depan orang tinggi segitu. Orangnya nggak loncat nih, B ini bener-bener kayak masih baru belajar basket, dia cuma bisa hands up di bawah ring. Lay up kalian terganggu nggak? Pasti terganggu kan? B yang bener-bener bahkan belum atletis banget badannya, dia cuma hands up, loncat masih pendek. Tapi dengan tinggi naturalnya segitu, B udah bisa ngeganggu pemain lawan untuk layup. Atau bayangin kalian dapat rebound di bawah ring. Kalian dapat rebound, mau under basket. Tapi ada orang tingginya 190, hands up. Itu pasti udah. Ya mungkin kalian bisa under basket karena kalian lebih berpengalaman. Tapi secara langsung, B udah memberikan pengaruh defense yang besar di bawah ring. Hanya karena tingginya dia itu. Kemudian rebound. Bayangin semua pemain tadi ngadu rebound di bawah ring. Ada bola meleset dan ngadu rebound. Ada si B tinggi 190, terus ada yang tinggi 180, 175, dan yang rata-rata 165. Oke, sebagai catatan, rebound itu nggak ngandelin tinggi badan doang. Tentu ada vertical jump, kemudian ada prediksi. Beberapa big man bagus itu yang jago rebound, mereka bisa prediksi kalau bolanya ke arah mana, ini meleset, jatuhnya bakal kemana. Tapi ini kita ngomongin secara general aja, rebound. Secara natural, dengan tinggi 190, kalau bolanya jatuhnya cuma masih di sekitar ring, maka B punya kemungkinan yang lebih besar buat dapetin bolanya, buat dapetin reboundnya, karena tingginya dia aja.
Karena tingginya dia ini, dia secara natural udah bisa memberikan sumbangan rebound ke tim. Sekarang dari performa B tadi yang sebenarnya masih biasa aja karena dia juga baru belajar basket, tapi dari kehadiran dia sebagai defender, sebagai rebound, itu dia akan jadi pusat perhatian juga yang bisa menarik perhatian pelatih-pelatih lain, entah pelatih dari klub, entah pelatih dari sekolah lain. Intinya komunitas basket dan pelatih ada kemungkinan lebih besar untuk membicarakan si B. Dari situ, maka akan ada kesempatan yang lebih besar lagi terbuka buat dia. Entah ada pelatih yang melihat dia potensinya sangat besar, terus tertarik ngajak dia ke klubnya, atau ada pelatih yang melihat dia potensinya besar juga, kemudian ditawarin private, dan lain-lain. Intinya, B punya kesempatan yang lebih besar untuk ketemu mentor-mentor yang bisa membawa dia ke level yang lebih jauh lagi. Oke, tadi studi kasusnya ke orang yang baru belajar basket. Sekarang gimana kalau di pemain yang udah lumayan lama lah main basket? Oke, kita bayangin A dan B udah SMA, udah mau 3 tahun. Mereka udah mau lulus, mereka udah mau beasiswa nih. Mereka masih pengen lanjut main basket, mereka nyari beasiswa kuliah basket. A udah tambah tinggi, 175 cm. Udah di atas rata-rata orang Indonesia, tapi untuk pemain basket, ya dia masih rata-rata aja sebagai guard dengan tinggi 175. Sementara B juga masih tambah tinggi lagi, sampai 2 meter. Nah, apakah A nggak bisa punya kesempatan yang sama kayak B tadi? Dilihat pemain, dilihat pelatih, dilihat scout-scout sebagai pemain bagus dan dapat kesempatan buat naikin levelnya lagi. Bisa, A bisa juga dapat kesempatan itu buat naikin levelnya. Tapi sebelum itu, akan kutunjukin beberapa pemain pendek atau undersize di NBA dan statistik karir mereka. Sebagai referensi, ini statistik rata-rata di NBA selama sekitar 39 tahun terakhir. Rata-rata tingginya 201 cm, 8,3 poin per game, rata-rata lama karir 4,5 tahun, rata-rata field goal 44,7%, rata-rata 3 point itu 36,2%, dan tinggi loncatannya rata-rata 0,71 meter atau 71 cm. Rendah nggak? Iya, rendah. Jangan dibandingin sama pemain-pemain superstar yang sering kalian dengar. LeBron James, karirnya sampai 20 tahun. Siapa-siapa sampai belasan tahun. Poin per game sampai 20-an, enggak. Di NBA itu keras. Rata-ratanya ya segini. Rata-rata 4,5 season, 4,5 tahun, mereka udah pensiun. Udah nggak main di NBA. Biasanya pensiun atau main di liga lain, entah Euroleague, entah di Cina, entah di mana. Oke, jadi ini rata-rata. Oke, pemain undersize pertama, Nate Robinson, tingginya 175 cm, 25 cm di bawah rata-rata NBA. Poin per game 11 di atas rata-rata, sedangkan karir selama 11 tahun. Field goal di bawah rata-rata, 3 point di bawah rata-rata sedikit, vertical 1,1 meter, jauh di atas rata-rata. Nate Robinson 3 kali slam dunk champion. Next, Isaiah Thomas, 175 cm juga. Kalau ini belum pensiun ya, dia dihitungnya sampai sekarang sebenarnya masih berkarir. PPG sampai sekarang 17,5 di atas rata-rata, bahkan di musim dia jadi kandidat MVP itu 28 PPG kalau nggak salah, 2016-2017 di Boston Celtics. Lama karir sampai sekarang berarti 12 tahun, masih berjalan. Field goal sedikit di bawah rata-rata, 43%. 3-point field goal sedikit di atas rata-rata, 36,3% dengan vertical 0,8 m. 2 kali All-Star Isaiah Thomas. Next, Allen Iverson, tingginya 183 cm. Ball handlingnya gak usah ditanya, kalian tahu Allen Iverson terkenal salah satunya karena apa? Ball handling. Poin per game 26,7 poin per game selama 14 tahun karir. Field goal dan 3 point memang di bawah rata-rata, tapi dengan produksi poin per gamenya segitu. Vertical 1 meter. Jadi dia juga pemain yang cukup atletis, bukan cuma ball handler. Dia juga atletis, bisa loncat, ngedang, bisa layup variasi. 11 kali All-Star, 4 kali scoring champion. Sekarang kita balik ke A dan B tadi. Bisa nggak sih A dapat kesempatan untuk di scouting dan naik level seperti B, menarik perhatian pelatih-pelatih lainnya? Bisa. Nah, di sini ada beberapa skill di permainan basket. Secara natural, B dengan tinggi 200 cm akan lebih menguasai rebound, block, defense, dan finishing karena tinggi badannya dia. Nah, apa hubungannya ini sama beberapa pemain NBA yang tadi kita lihat, kayak Allen Iverson, Isaiah Thomas, dan Nate Robinson? Kalau kalian lihat, tiga pemain tadi semua punya kesamaan, yaitu
dari beberapa atribut tadi, mereka punya suatu hal yang di atas rata-rata dari average NBA player. Entah itu ball handling, entah itu field goal percentage, point per game. Jadi, sebagai pemain yang pendek, yang secara natural nggak diberkahi kemampuan untuk rebound, untuk block, untuk ya menghalangi, untuk jadi defense lah, untuk jadi defensive pros, ya sebagai pemain undersized, kita harus bisa menguasain skill lain dan jadi jauh di atas rata-rata pemain lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa membayar kekurangan kita di tinggi badan. Entah dari stamina yang luar biasa, atau dari ball handling yang bagus banget sebagai point guard, atau menjadi shooter yang tembakannya di atas 50%. Kemudian untuk pemain pendek juga shooting harus semakin akurat dengan quick release yang lebih cepat. Aku pernah bahas juga itu di video sebelumnya. Untuk pemain pendek butuh quick release karena ya kalau pendek tangan defender akan lebih cepat juga ada di atas kita. Kemudian passing dan IQ yang baik sebagai point guard, jadi bisa fasilitator buat tim meskipun pendek. Kemudian ada juga pemain pendek yang atletik seperti Nate Robinson tadi dan Allen Iverson, loncatnya tinggi, bisa finishing yang variatif dan juga bisa dunk mungkin. Jadi ya itu, untuk jadi pemain pendek yang dilirik, untuk pemain pendek bisa dilirik, kalian harus punya bekal skill yang jauh di atas rata-rata pemain lainnya. Karena kalau misalnya kalian skillnya rata-rata, ya nggak bakal kepake. Skillnya rata-rata, tapi tinggi badan di bawah rata-rata. Ya nggak bakal dipanggil, nggak bakal tertarik juga pelatih ataupun pemain lainnya. Apakah video ini dibuat buat merendahkan para pemain yang pendek, buat pemain yang undersize? Oh, udahlah, nggak usah main basket, berhenti aja. Bukan, jelas bukan. Saya sendiri tingginya 170 cm. Saya undersize, 170 cm itu undersize. Oke. Justru video ini aku buat ngingetin kalian, terutama yang undersized. Kalau untuk kalian serius main basket, kalian harus di atas rata-rata, above average. Kalian nggak bisa jadi orang dengan skill yang rata-rata. Kalian harus above average, di atas rata-rata. Kerja keras dan komitmen yang kalian butuhkan jauh di atas apa yang kalian bayangkan sekarang. Kalau sekarang kalian udah mikir, oh komitmenku udah kuat, oh aku udah kerja keras kok, bisa jadi belum, masih kurang. Kalau kalian undersize terutama, kalian harus kerja keras, lebih keras dari sekarang, harus punya komitmen lebih besar dari sekarang, komitmennya harus jadi di atas rata-rata, above average. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. But if the talented does work hard too, you need to work harder and smarter than anyone else. Karena yang kerja keras dan kerja cerdas bukan kalian doang. Semua saingan kalian di luar sana, mereka kerja keras dan kerja cerdas. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. See you in the next video.